Hari ini merupakan hari di mana kita menanti-nantikannya supaya kita boleh bersama-sama untuk datang ke dalam rumah Tuhan merayakan akan hari Paskah. Tetapi pada hari ini kita tahu bahwa hal itu tidak dimungkinkan untuk kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam gereja, tempat di mana kita bersekutu bersama-sama di gereja sama sepegangsaan. Saya yakin bahwa Bapak Ibu yang saat ini ada di rumah ingin untuk dapat hadir di dalam rumah Tuhan. Tetapi kami yakin bahwa Roh Tuhan hadir di mana-mana, dan Dia pun juga hadir di mana pada saat Bapak dan Ibu mendengarkan akan berita siaran yang kami sampaikan. Oleh sebab itu, biarlah pada hari Paskah ini kita tetap memiliki semangat di dalam kita mengikut akan Tuhan Yesus. Mari kita memulai akan ibadah pada saat ini. Adapun pertolongan kita di dalam ibadah Paskah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Surgawi, di tengah-tengah kondisi kota Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, di mana umat-Mu tidak dapat berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk merayakan Paskah kebangkitan daripada Tuhan Yesus, bahwa Yesus yang kami percayai telah bangkit dari kematian. Walaupun demikian Tuhan, kami yang ada di rumah, kami tetap bersama-sama untuk ibadah Paskah pada hari ini. Biarlah damai sejahtera Paskah melimpah di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan kemenangan Paskah dapat kami miliki di dalam kehidupan kami justru di tengah-tengah situasi kondisi COVID-19 yang sedang melanda kota Jakarta. Engkau berkati akan ibadah Paskah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
hari ini ada sebuah kabar besar buat kita semua. Ada kemenangan besar buat kita semua. Karena hari ini maut dikalahkan. Yesus Kristus telah bangkit menebus saya dan saudara. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Sama-sama katakan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya hadirat Tuhan hadir dimanapun kita berada. Amin. Katakan pujian ini. Sekarang kau tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya dan telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sama-sama lebih semangat lagi kita mau naikkan pujian ini. Katakan sekarang saatnya. Sekarang kau tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak. Angkat tanganmu dan katakan sekali lagi. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, saudara-saudara, di hari Paskah ini kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Amin. Kristus. Dan saya percaya bahwa kita sudah ditebus oleh darahnya, melalui pengorbanannya, dan melalui kebangkitannya. Saya percaya nggak ada yang sia-sia dari kebangkitannya. Saya percaya kebangkitannya memberikan harapan, kebangkitannya memberikan kuasa untuk setiap kita juga mengalahkan semua problem yang ada di kita saat ini. Amin. Dan kita mau sama-sama katakan, kita mau serukan Allah bangkit. Kekuatan-Mu ya
percaya saudara-saudara dimanapun berada dan ada di sini juga pasti belum capek ya. Amin ya saudara ya. Begini hari Paskah kan hari spesial. Karena itu saya mau ngajak saudara-saudara mungkin yang tadi belum berdiri. Sekarang boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama joget sedikit nih di sini. Kita mau sama-sama naikkan syukur kita yang terbaik ke saudara-saudara. Amin. Yuk. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama katakan ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Oke, saudara-saudara, kita mau sama-sama joget bareng-bareng ya. Jadi nanti saudara-saudara dimanapun berada, boleh ikutin gerakan kita yang ada di mimbar ya, oke? Kita mau sama-sama bersuka cita ya, amin ya. Amin. Ku tak akan Meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. takkan berhenti. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Saya berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, saudara dimanapun Anda berada saat ini boleh duduk di tempat Anda masing-masing. Saudara, saat ini kita akan menerima yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan di hari Paskah ini. Saudara, saya percaya dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di mobil, bersama keluarga dan sebagainya. Saya percaya ada hadirat Tuhan di situ. Walaupun mungkin kita nggak bisa berkumpul di fisik di gereja kita, tapi saya percaya dimanapun kita berada, ada hadirat Tuhan di situ siap melihat saya dan saudara. Mari saat ini kita bawa hati kita buat Tuhan, saudara. Tuhan udah memberikan kita yang terbaik. Dia bayar kita dengan darahnya yang mahal, dengan nyawanya. Karena itu mari kita hargai hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita tinggalkan semua gadget kita tinggalkan semua kesibukan kita fokus hati kita mau menyembah Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang menebus dan menyelamatkan setiap kita.
Kita menaikkan sebuah pujian. Worthy is the Lamb, Lord. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan. Kau udah bayar kami dengan darah yang mahal. Karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Dan saat ini mau datang di hadirat-Mu dan memulihkan Kau. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini saudara. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for this love, Lord. Makasih untuk salib-Mu Tuhan. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and katakan dari hatimu. Say, worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. High and lifted up. Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Amin. Katakan, thank you for the cross, Lord. Ini ucapan syukur kami ya Tuhan. Thank you for the cross. Ini isi hati kami. Ini pujian penyembahan kami. Terima kasih. Terima kasih buat kasih Bapa. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me
Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 yang demikian bunyinya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kita akan berdoa terlebih dulu. Ya Roh Kudus, tolonglah kepada kami supaya kami pada hari Paskah ini kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan pada hari ini memberikan suatu jaminan pada kami, memberikan pada kami kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami masing-masing. Terlebih akan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak kalah hari gelap yang mewarnai penyaliban Yesus Kristus. Dan saat itu telah berakhir. Tampaknya segala yang terindah di dalam kehidupan ini telah berakhir pula. Selama beberapa tahun yang dilewati, Yesus Kristus telah membuat takjub banyak orang-orang dan para pengikutnya melalui hikmat pengajaran serta mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Namun Yesus memilih untuk tidak menyelamatkan akan dirinya sendiri. Dia memilih akan salib yang harus dia tanggung. Dan kini kehidupannya telah berakhir. Tampaknya tak ada lagi yang dapat diharapkan dari Yesus Kristus. Namun pengharapan tersebut kembali muncul tak kala pagi-pagi benar di hari pertama minggu itu. Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus adalah batu penjuru iman Kristiani. Tanpa itu, kita tidak memiliki pengharapan di dalam hidup ini. Juga mengenai hidup yang akan datang. Itulah alasan betapa pentingnya mengenali bahwa kepercayaan kita pada kebangkitan Yesus tidak berdasar pada perasaan agamawi atau rumor yang tak berdasar. Kepercayaan kita tentang kebangkitan Yesus berdasarkan pada fakta sejarah dan bukti yang kuat. Kebangkitan Yesus merupakan satu dari banyak fakta sejarah yang tak dapat dipungkiri. Apa makna daripada kebangkitan Kristus? Yang pertama kita dapat melihat bahwa kebangkitan dari Yesus Kristus membangkitkan akan iman percaya kita. Karena kematian Yesus banyak murid-muridnya yang menjadi lemah. Imannya mulai lemah. Beberapa di antara para murid, dia lebih memilih untuk kembali ke pekerjaan yang lama. Petrus kembali untuk menjadi nelayan. Dan ada dua orang yang salah seorang bernama Kleopas. Dia kembali, dia menuju kepada Emmaus.
tetapi kebangkitan Yesus Kristus memulihkan iman mereka. Mereka kembali bersemangat, mereka kembali bersukacita, mereka dengan penuh iman, mereka kembali untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan. Ketika kita mendengar akan menara World Trade Center di Amerika runtuh, bangunan yang megah hancur berkeping-keping. Warga kota New York mengalami apa yang sudah dialami oleh banyak orang dari belahan dunia, yaitu ketakutan akan terorisme. Berbagai serangan susulan di negara-negara lain telah meningkatkan keprihatinan bahwa umat manusia mungkin sedang menuju kehancuran diri. Semua kerusuhan di dunia mungkin membuat kita berpikir bahwa masa depan kita tampak begitu suram. Kita bahkan mungkin menyimpulkan bahwa dunia ini bukanlah tempat yang layak untuk membesarkan akan anak-anak. Meskipun demikian, tetap ada secercah cahaya pengharapan yang dapat menerangi pandangan kita akan masa depan. Seorang bernama Bill Gaither mengabarkan hal itu dalam lagunya yang berjudul Sebab Dia Hidup. Gagasan lagu ini muncul di benaknya pada akhir tahun 1960-an. Dan saat itu sedang terjadi kerusuhan sosial di Amerika dan konflik di Asia Tenggara. Istrinya yang bernama Gloria sedang hamil. Dan mereka berpendapat pada saat itu bukanlah saat yang tepat untuk melahirkan seorang anak di dunia. Namun ketika anak laki-lakinya lahir, Bill berpikir tentang juru selamat yang hidup, juru selamat yang bangkit. Lalu terlintas di dalam benaknya, anak ini dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti karena dia hidup. Dia mengatakan anak ini dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti karena Yesus hidup. Yang kedua, kita lihat bahwa kebangkitan Kristus membangkitkan kekuatan. Dalam upacara pemakaman seorang jemaat, seorang pendeta yang bernama Eloy Pacheco mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber penghiburan yang abadi. Pada saat itu datanglah seorang wanita kepadanya dan berkata, semua pendeta memang sama saja. Yang selalu Anda bicarakan hanyalah Yesus, Yesus, Yesus. Dengan penuh ramah, pendeta Eloy mengatakan benar. Namun penghiburan seperti apa yang bisa ibu berikan kepada keluarga yang sedang berkabung? Ibu itu terdiam sebentar, kemudian menjawab, Anda benar. Setidaknya Anda memiliki akan Yesus Kristus. Banyak murid Yesus seperti Petrus, setelah Yesus ditangkap dan disalibkan, mereka hidup dalam ketakutan. Seolah-olah ayam yang kehilangan induknya.
Tetapi kebangkitan Yesus membangkitkan kekuatan baru, memberikan semangat baru bagi para murid-muridnya. Berita kebangkitan Yesus selalu diawali dengan kata, jangan takut. Yesus ingin membangkitkan kekuatan semangat para murid yang ada, supaya mereka tidak terus tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran. Petrus yang semula takut, bahkan dia menyangkal akan Yesus, hanya karena ketakutannya kepada perempuan dan seorang anak kecil. Tetapi setelah dia menyaksikan dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit, Petrus mendapat semangat yang baru. Petrus berkobar-kobar menyaksikan tentang Yesus yang sudah bangkit. Yang ketiga, kita lihat kebangkitan Kristus membangkitkan masa depan orang-orang percaya kepadanya. Seorang yang bernama Fanny Crosby ada seorang yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Sekalipun ia diizinkan Tuhan harus mengalami kebutaan sejak usia 6 minggu. Namun demikian ia sama sekali tidak pernah mempersalahkan akan Tuhannya. Suatu kali seorang hamba Tuhan berkata kepadanya, sayang sekali Sang Khalik, Sang Pencipta tidak memberikan Anda penglihatan, padahal Dia memberikan banyak sekali karunia kepada yang lain. Mengapa kepada Anda tidak? Tetapi Fanny menjawab, tahukah Anda, seandainya pada saat lahir bisa mengajukan permohonan, saya akan mengajukan permohonan agar dilahirkan buta. Hamba Tuhan itu terkejut dan bertanya, mengapa? Mengapa? Fanny kemudian menjawab, karena bila saya naik ke surga, wajah pertama yang akan saya lihat adalah wajah Sang Juru Selamat, Yesus yang sudah bangkit. Sungguh suatu wujud ungkapan hati yang berpengharapan, hati yang penuh dengan ucapan syukur bahwa Tuhan itu baik. Fanny Crosby meninggal dalam usia 94 tahun dan dalam hidupnya dia menulis lebih dari 8.000 lagu rohani. Kebangkitan Kristus adalah yang sulung dari antara orang yang mati. Semua orang, bukan saja orang-orang Kristen, meyakini bahwa pada akhir zaman semua orang-orang yang telah mati akan dibangkitkan. Kebangkitan Yesus sudah memberikan gambaran untuk peristiwa yang akan dialami oleh semua manusia. Semua orang yang telah mati akan dibangkitkan. Untuk kemudian dihakimi dan menerima penghukuman abadi. Sedang bagi orang-orang percaya kepada Tuhan, mereka dibangkitkan untuk menerima kemuliaan dalam kekekalan. Kebangkitan Yesus Kristus membangkitkan akan iman kita. Di tengah-tengah situasi COVID-19, biarlah kita tetap beriman pada Yesus. Badai COVID akan segera berlalu. Di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang di mana kita mengalami kelemahan, kekhawatiran, ketakutan, ingat, kebangkitan Yesus memberikan kekuatan pada kita. Dan
Yesus yang bangkit memberikan pengharapan. Adakah di antara kita yang hari-hari ini mulai kehilangan iman, kehilangan kekuatan dan pengharapan? Mulai sekarang datanglah kepada Tuhan. Nikmatilah kuasa kebangkitannya. Kebangkitan Yesus yang membangkitkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi pada saat ini, biarlah kami tetap memiliki iman yang kokoh, yang teguh kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi sekarang, biarlah kami tetap memiliki kekuatan di dalam kami mengiring akan Tuhan. Karena di dalam kebangkitan Kristus, kami memiliki pengharapan sekarang dan yang akan datang. Dan kami berdoa, mempercayakan akan seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mendengar berita ini. Engkau juga akan menguatkan iman di tengah-tengah situasi yang dialami. Dan kami yakin, pengharapan yang daripada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tolonglah kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah Paskah pada pagi hari ini, saya ajak seluruh jemaat dimanapun berada untuk bersama-sama menyanyikan Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri akan ibadah Paskah pada hari ini, mari kita menyatukan hati berdoa. Kita akan berdoa untuk pemerintah. Kita akan berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan setiap pejabat yang terlibat di dalam menangani akan COVID-19 ini. Dan kita juga berdoa untuk para dokter, para perawat, tenaga medis yang berjuang menolong akan mereka-mereka yang sedang kena COVID-19. Dan kita doakan
untuk para pasien yang sedang dirawat dimanapun mereka berada, supaya mereka memiliki pengharapan bahwa ada pertolongan, ada kesembuhan baginya. Dan kita berdoa, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah memakai akan pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden, dengan segala kekuatannya, mereka berjuang untuk menangani akan COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat di dalam apa yang diputuskan. Demikian juga untuk gugus tugas yang juga dibentuk untuk mengatasi akan peristiwa COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga akan menolong apa yang sedang mereka kerjakan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mencukupkan kebutuhan, keperluan, alat-alat kesehatan, obat, dan juga alat-alat pelindung diri yang diperlukan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter, perawat, para medis yang berjuang untuk menolong akan para pasien. Tuhan, Kau akan jaga lindungi mereka. Dijauhkan mereka dari serangan COVID-19 ini. Dan kalau mereka ada yang telah dipanggil pulang karena mereka telah menolong akan mereka-mereka ini, kami berdoa Tuhan, Engkau beri penghiburan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa untuk pasien yang sedang dirawat, biarlah Engkau juga akan menguatkan imannya. Engkau juga akan memberikan pengharapan di tengah-tengah penderitaan yang dialami. Dan kami yakin Engkau akan memakai para dokter, Engkau memberkati obat dan peralatan yang digunakan, sehingga memulihkan kembali akan pasien-pasien yang sakit ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menjaga akan kota kami, menjaga akan negara kami dari virus corona. Dan kami berdoa untuk TNI dan Polri yang terlibat di dalam segala hal, baik di dalam keamanan untuk negara kesatuan Republik Indonesia, maupun di dalam membantu akan bencana yang sedang melanda ini. Engkau juga akan jaga lindungi. Engkau juga akan memberkati mereka, memberkati keluarga yang ditinggalkan. Dan kami berdoa pada saat ini untuk gereja kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, Engkau tetap melawat kami dimanapun kami berada saat ini. Di tengah-tengah situasi apapun yang kami hadapi, Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah pelindung kami. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bila tangan kuasa-Mu sendiri yang akan melindungi, membentengi akan jemaat-Mu, sehingga terhalau, dijauhkan dari sakit penyakit COVID-19 ini. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Engkau juga akan memberkati kebutuhan yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan. Dan Engkau beri damai sejahtera
di tengah-tengah keluarga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami percayakan akan jemaat-Mu sekali lagi dimanapun mereka berada ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah akan berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita ucapkan selamat Paskah bersama-sama. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.